Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Halo sahabat laundry, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Kali ini saya ingin sharing sedikit hal yang berkaitan dengan coronavirus ya, COVID-19. Jadi beberapa waktu terakhir saya mendapatkan sejumlah informasi dan kita tahu sama-sama ramai dibicarakan soal coronavirus ini, dan beberapa asosiasi termasuk Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, Asosiasi Laundry Indonesia mencoba memberikan edukasi, mendorong dengan berbagai informasi mengenai hal ini. Terakhir yang menarik, Asosiasi Laundry Indonesia mengadakan call WA, lewat WA Group, satu pemaparan yang menurut saya cukup baik dari seorang yang memang kompeten di bidangnya ya. Jadi informasi ini disampaikan oleh dokter, dan dokter ini adalah Dr. Seva W. Pitoyo, SPPD, KP, KIC, Finasin. Saya sendiri tidak paham itu apa ya. Tapi dia mengambil S1 dari UI, kedokteran, kemudian spesialis penyakit dalam, mengambilnya juga dari UI, riwayatnya semua dari UI, kemudian menjadi konsultan pulmonologi dan konsultan intensive care. Dr. Seva juga jabatan sekarang adalah Kepala Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis di penyakit kritis dan penyakit dalam di RSCM ya sejak 2012, juga menjadi Kepala HCU, ICU, Public Wings di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi dalam kesempatan memberikan edukasi kepada masyarakat, beliau menyampaikan beberapa hal, dan karena ada tanya jawab dan karena audiensnya adalah anggota dari Asosiasi Laundry Indonesia seluruh Indonesia, ada yang ikut kemarin 198 saya lihat. Nah, maka saya ingin sharingkan supaya memberikan manfaat kepada teman-teman yang tidak sempat mendapatkan informasi mengenai coronavirus ini. Khusus dalam konteks laundry ya, khusus dalam konteks laundry. Jadi dalam konteks yang lain saya juga tidak terlalu well informed ya. Jadi saya akan bicara dari apa yang saya pelajari dari kawan-kawan di himpunan dan asosiasi, khususnya yang terakhir dipicu oleh susunan paparan dari Dr. Seva. Jadi saya ringkas saja, kawan-kawan praktisi laundry perlu memperhatikan dua aspek ya. Dua aspek, saya bedakan dalam dua aspek saja. Aspek yang pertama itu adalah aspek proses internal, aspek yang kedua itu adalah aspek edukasi eksternal kepada konsumen pelanggan kita. Nah, saya ingin mulai dengan hal yang lebih berat, yaitu yang di dalam kita, yang internal kita. Jadi biasakan itu mulai lebih memperhatikan soal kebersihan outlet. Kebersihan outlet itu penting sekali ya. Yang kedua juga pekerja kita, atau kalau Anda sendiri terlibat di dalam proses produksi laundry, perhatikan kebiasaan, bangun kebiasaan untuk menggunakan masker. Karena harga masker beberapa yang biasa tersedia di pasaran sudah menjadi tidak masuk akal, jadi gunakanlah masker yang lebih efisien. Misalnya ada yang menggunakan sapu tangan, ya, ada yang menggunakan tisu tertentu, tisu makan yang biasanya ada di mau makan yang agak kasar itu dilapisi tisu tipis, kemudian dilipat begitu rupa, beredar di sosial media cukup banyak, kemudian pakai stapler dijepit, pakai karet dipasang, misalnya gitu ya. Ada yang mulai menjual masker kain yang bisa dicuci, dikeringkan, dicuci, dipakai ulang, dan seterusnya. Intinya biasakanlah mulai menggunakan masker. Semua pengerja laundry biasakan menggunakan masker. Juga teman-teman yang biasa menghitung pakaian kotor, kalau di tempat Anda prosedurnya pakaian kotor harus dihitung satu persatu, biasakan dihitungnya cepat saja, artinya tidak sampai dikebas-kebaskan atau diayun-ayun, dikebut-kebut gitu, sehingga
kotorannya kemana-mana, tapi dipisahkan saja langsung dengan cepat ya. Kemudian biasakanlah untuk hitung cuci tangan. Habis hitung cuci tangan misalnya, biasakan mencuci tangan dan cuci tangannya secara keseluruhan gitu ya. Apalagi kalau Anda mau makan dan sebagainya. Hindari kebiasaan pegang mulut, pegang mata, apa segala macam, kecuali kalau Anda sudah habis cuci tangan gitu ya. Nah, kemudian juga jika ada yang batuk, pilek, atau kerongkongannya itu tenggorokannya sakit atau apa, sebaiknya diliburkan saja gitu ya, diliburkan saja untuk beberapa waktu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tentu ini sekaligus mengingatkan juga supaya teman-teman mengusahakan supaya ada terdaftar punya BPJS, sehingga kalau ada situasi-situasi darurat bisa akses ke rumah sakit, ke klinik, dan sebagainya. Nah, itu bagian yang internal ya. Jadi bagian internal itu kebersihan laundry 1, kebiasaan masker 2, sarung tangan 3, cuci tangan 4, hitung baju jangan dikebut 5, kalau ada yang demam, batuk, sakit atau apa, liburkan 6, dan BPJS, ingatkan punya BPJS. Itu 7 hal di internal ya. Nah, kemudian virus ini diinformasikan juga sebetulnya bukan virus yang terlalu ganas seperti virus-virus yang sebelumnya, seperti SARS, MERS yang dari China maupun yang dari Arab beberapa tahun lalu ya. Jadi perbedaannya adalah virus ini kecepatan menularnya jauh lebih tinggi, itu saja sebetulnya. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, imunitas tubuh kita kuat, lewat proses itu nanti kita akan menjadi imun dengan sendirinya. Karena ini virus ya, jadi tidak ada obat spesifik yang diperlukan. Sama seperti kalau Anda influenza sebetulnya, itu sebenarnya tidak ada obat ya, tidak ada obat kecuali daya tahan tubuh. Jadi sel-sel tubuh kita yang akan memberikan perlawanannya ya, menjadi semacam, kalau diilustrasikan oleh Dr. Seva kemarin itu sangat menarik, semacam Denpom 88 ya, anti teroris gitu. Jadi kalau dia bekerja dengan baik, maka virus-virus itu akan bisa diatasi tanpa obat sekalipun. Jadi daya imunitas tubuh kita, stamina kita yang harus kita jaga. Karena itu hidup bersih, apalagi kita di bisnis laundry ya, kebersihan itu menjadi satu hal yang penting sekali ya, penting sekali. Nah, itu soal internal. Nah, sekarang soal eksternal. Perlu juga disampaikan informasinya kepada konsumen kita bahwa laundry dikelola dengan baik, deterjen itu mengandung disinfektan. Jadi dia bisa membunuh virus ya. Jadi lewat ketemunya di proses cuci itu dia bisa dibunuh gitu ya. Jadi itu teratasi. Satu. Kemudian yang kedua, itu kalau dikeringkan dengan sinar matahari, kalau lama juga akan bisa mati virusnya. Tapi umumnya kalau Anda punya dryer, mesin pengering yang di atas 60 derajat itu akan membunuh virus juga. Jadi kalau masih lolos di deterjen, masih dibunuh, masih bisa dihilangkan lewat proses pengeringan. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kalau Anda menggunakan setrika uap. Setrika uap itu panasnya, sebagian itu panasnya memang tingginya di atas 60 derajat. Nah, kalau panasnya di atas 60 derajat, maka virus juga mati. Jadi ada 3 lapisan yang membunuh virus lewat proses laundry ya. Yaitu yang pertama lewat deterjennya, yang kedua lewat pengeringnya, dan yang ketiga itu lewat setrika uap. Nah, ini yang membuat prosesnya aman. Nah, ini menjadi PR untuk teman-teman praktisi laundry memperhatikan bahwa yang internal tadi juga diperhatikan, sehingga Anda bisa menginformasikan yang eksternal ini menjadi kekuatan, menjadi poin yang bisa meyakinkan konsumen untuk tetap melakukan laundry di tempat Anda. Nah, ini bagian yang penting yang saya kira dalam situasi sekarang agak mendesak diinformasikan. Karena itu saya berusaha secepat mungkin menyampaikannya kepada Anda. Jadi saya baru mengolahnya tadi malam,
berdasarkan kuliah WA itu, berdasarkan informasi lain, saya tanya beberapa teman begini begitu, dan kemudian saya kira saya harus cepat sekali untuk menyampaikannya supaya teman-teman dalam bisnis laundry juga bisa menyikapinya dengan baik, dengan tenang gitu ya. Nah, tentu ada hal-hal yang di luar kemampuan kita mengerti, di luar kemampuan kita memahaminya apa ya, kita ikhtiar saja ya, kita berdoa, kita berusaha. Yang lain itu tentu di luar kekuasaan kita. Jadi saya harap teman-teman tetap tenang di dalam bisnis, kemudian melakukan pekerjaan dengan prosedur yang baik, sistem operating prosedurnya baik, memperbaiki kalau belum baik, memperhatikan lagi kebersihan-kebersihan, supaya kita betul-betul bisa melayani konsumen kita, memberi manfaat kepada mereka sebesar-besarnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan kali ini, semoga berguna buat Anda, dan doa saya, Anda semua, kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan, supaya bisnis Anda terus berjalan dalam situasi ini, perekonomian Indonesia juga tidak semuanya menjadi kacau balau karena hal ini, tetapi kita terutama lapisan-lapisan usaha mikro ini bisa terus menemukan cara untuk bisa berkembang, bertahan, maju bersama. Itu doa saya buat Anda semua. Sampai jumpa lagi di Binatuku sharing session berikutnya ya. Nah, buat kalian yang nonton YouTube Binatuku sharing session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia. Entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, dapat gratis, informasinya cuma modal pulsa doang kan, modal kuota doang kan. Cobalah bagikan, jadilah orang yang mendorong orang sukses dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?